Warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan berikutnya. Setelah kemarin kalian sudah memahami pola barisan, sekarang lanjutannya barisan bilangan. Maksudnya adalah bilangan atau angka-angka yang disusun membentuk barisan. Ketika pola barisannya bertambah atau berkurang nanti dikatakan aritmatik. Kalau polanya dikali atau dibagi, maka akan dinamakan dengan barisan geometri. Sekarang kita mulai dengan yang aritmatik dahulu. Barisan aritmatik itu kalau kamu ingat ada di contoh nomor 1 dan 2 di catatan sebelumnya, di mana dia polanya bertambah. Nah, sekarang yang jadi permasalahan kalau yang ditanya tiba-tiba angka yang ke 100. Kan tidak mungkin kalian menyusun sampai 100. Maka kita menggunakan rumus. Hati-hati ketika rumusnya nanti yang ditanya hanya angka, berarti UN. Tapi kalau yang ditanya berapa jumlahnya semua, nanti akan yang ditanya adalah SN. Di sini ada UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. A itu apa? A itu nanti adalah angka pertama. B itu adalah nanti selisihnya. Kita langsung saja ke contoh nomor 1 ya. Dikasih barisan 2, 5, 8, 11. Kalian tahu pasti angka berikutnya. 2 menjadi 5, 5 menjadi 8, 8 menjadi 11, berarti selalu bertambah 3. Maka angka berikutnya 14. Angka berikutnya lagi 17. Tapi ini yang ditanya yang ke-30. Kalau susun satu-satu akan memakan waktu. Maka kita pakailah rumus UN atau SN. Fokus ke pertanyaan. Yang ditanya suku ke 30. Berarti hanya angka. Suku itu sama juga dengan angka. Angka ke 30 hanya angkanya. Maka yang ditanya UN. Apa rumusnya? UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Yang ditanya suku ke 30, berarti angka ke 30, maka U N-nya 30. A itu siapa sih? A itu angka pertama dari suatu barisan. Di sini ada angka 2, 5, 8, berarti angka pertamanya 2. Ditambah buka kurung N. N-nya mana? Yang ke 30. Dikurang 1. Dikali B. B itu apa? Beda angka sesudah dengan sebelum. Sesudahnya 5, sebelumnya 2, berarti 5 kurang 2. Makanya 11 Bu, boleh nanti, tapi 11 dikurang 8. Maka didapat B-nya adalah 3. Setelah ini ya, lakukan perhitungan. 2-nya tetap, ditambah 30 dikurang 1, 29. Dikali 3. Dari sini lanjut berikutnya. Ini kamu kalikan dulu, jangan 2 tambah 29, tapi 29 kali 3. 2-nya tetap, 29 kali 3 87. Maka hasil akhirnya 2 ditambah 87 89. Maka nanti akan didapat angka ke-30 itu pasti adalah 89. Kalau kalian tidak percaya, susun satu-satu sampai angka ke-30 pasti 89. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jumlah 30 suku pertama dari 2, 5, 8, 11. Lihat angkanya sebenarnya hampir sama dengan yang pertama tadi. Tapi yang ditanya jumlah, berarti artinya apa? Dijumlahkan semua nih nanti 30 angka itu. Ada 2, 5, 8, 11, setelah 11, 14, setelah 14, berapa lagi? Jumlahin sebanyak 30. Memakan waktu. Nah, berarti kita bisa gunakan rumus. Karena yang ditanya jumlah, maka kita pakainya SN. Apa tadi rumusnya SN? SN sama dengan 1/2N, buka kurung, 2A ditambah N kurang 1 kali B. SN, N yang keberapa? Yang minta yang ke-30, berarti S30. 1/2
N-nya ganti 30. Buka kurung. 2 ini rumus. A-nya mana? Lihat tadi angka pertamanya berapa? 258, berarti angka keduanya 2. Ditambah N. N-nya berapa? 30. Kurang 1 dikali B. B itu beda. Angka sesudah kurangin sebelum. 5 kurang 2, 8 kurang 5, 11 kurang 8, itu didapat adalah 3. Tahap berikutnya 1/2 dikali 30 bisa kita coret, ini jadi 15. 2 kali 2 4 ditambah 30 kurang 1, dapatlah 29 dikali 3. 15 tetap. Ini jangan 4 tambah 29, tapi kamu kerjakan yang perkalian dulu. Maka 4 tetap, 29 kali 3 tadi 87. Tahap berikutnya 15, 4 ditambah 87 itu 91. Maka angka berikutnya, tahap berikutnya 15 kali 91 didapat 1365. Maka jumlah angka itu nanti kalian tambah 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17 tambah terus sebanyak 30 angka akan didapat 1365. Ketika kamu jumlah satu-satu itu akan memakan waktu, maka kita makanya pakai rumus SN. Bisa dipahami ya beda antara UN dengan SN. Kalau UN yang ditanya hanya angkanya saja, tapi kalau SN yang ditanya adalah jumlah. Bisa dipahami? Kita langsung contoh nomor berikutnya, nomor 3. Suatu barisan diketahui nilai suku ke-7. Nah, ini bedanya. Kalau tadi nomor 1 angkanya dijajarin dulu satu-satu, ditanya angka yang kesekian. Nah, kalau ini angka pertama tidak ada, tapi bentuk soalnya adalah suatu barisan diketahui nilai suku ke-7. Berarti langsung lompat nih angka ke-7-nya yang ada, yaitu 27. Suku ke-11 adalah 43. Berapa nilai suku ke-9? Tetap yang ditanya nilai suku ke-9. Nilainya saja. Berarti UN atau SN ya? Nilainya aja, berarti yang ditanya UN. Masukkan ke rumus. U berapa? Karena yang ke-9 berarti U9. U9 sama dengan apa rumusnya? A tambah buka kurung N kurang 1 kali B. U9 sama dengan A-nya berapa? A itu angka pertama, bukan 27. 27 itu adalah angka ke-7. A-nya nggak ada. N kurang 1, B-nya juga nggak ada. Nah, ketemu yang seperti ini, berarti langkah pertama kamu harus cari A-nya dulu dan nyari B-nya dulu. A dan B. Atau kalau mau disusun seperti ini nih, angka ke-1-nya nggak ada, kedua tidak ada, ketiga nggak ada, keempat, kelima, keenam, tahu-tahu ke-7-nya lompat nih 27. Nah, kalau mau disusun barisannya seperti ini, ke-8 nggak ada, ke-9 nggak ada, ke-10 nggak ada, adanya ke-11 43. Yang ditanya yang ke-9, nah ini yang ditanya. Nah, kan kita nggak tahu ini polanya nambah berapa atau berkurang berapa. Maka mau tidak mau kita harus nyari A sama B. Nah, yang bisa dicari itu B dulu, bukan A dulu. B dulu yang dicari. B gimana? B itu adalah kamu kurangi angka besar, kurangi angka kecil. Angka besarnya berapa? 43 dikurang 27 per. Nah, angka besar tadi tuh urutan yang keberapa? Ke-11, berarti 11 dikurangin 27, angka yang keberapa tadi? Angka ke-7. Nah, seperti itu caranya. Hitung. 43 dikurang 27 dapat 16. 11 dikurang 7 4. 16 dibagi 4 4. Oh, berarti bedanya adalah 4. Dari sini kita tahu berarti di sini angkanya membesar nih, 27 jadi 43, maka angkanya terus bertambah 4. Langsung aja di sini manual. 27 tambah 4 ketemu 31. 31 tambah 4 35. 35 tambah 4 39.
dan seterusnya. Berarti angka yang ke 9 adalah 35. Kita cek coba pakai rumus, benar enggak? Ya, masukkan, berarti kita udah punya bedanya 4. A-nya berapa? Nah, A ininya belum. Nah, cari dulu. Kalau ke sini bertambah, maka untuk nyari yang ke sininya mengecilkan pasti dia dikurangin. 27 kurang 4. 23. 23 kurang 4 19. 19 kurang 4 15. 15 kurang 4 11. 11 kurang 4 7. 7 kurang 4 3. Oh, berarti A nya 3. Masukkanlah ke rumusnya. U9, A nya 3 ditambah N nya 9 kurang 1. B nya tadi kita sudah hitung, dapat bedanya 4. Mulai hitung. 3 ditambah 9 kurang 1 8 dikali 4. Perkalian dulu yang kamu kerjakan. 8 kali 4 32. 3 tambah 32 35. Ya, sama ternyata dengan rumus ataupun nanti dengan manual. Jadi caranya seperti itu. Bisa dipahami ya. Lanjut kita soal nomor 4. Nah, nomor 4, jika suatu barisan diketahui U9 21 dan U ketiga 45, berapa nilai suku ke 10? Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan tadi soal nomor 23. Jadi ada kalanya nanti di dalam soal nulisnya U. Ya, berarti artinya adalah suku. Angka ke 9. Angka ke 45. Berapa sih angka ke 10-nya? Nah, ini nanti kamu coba sendiri, ikutin tahapnya kayak seperti nomor 3. Yang ditanya suku ke 10 berarti sekarang UN atau SN. Yang ditanya nilai suku, bukan jumlah. Berarti yang ditanya nanti adalah U ke 10. Masukkan ke rumus. A ditambah N kurang 1 kali B. Tapi A nya ternyata belum ada, karena 21 itu angka ke 9, 45 angka ke 3. Mau tidak mau nanti kamu tahap pertama cari B nya dulu, cari A nya, baru bisa ke rumus. Dicoba sendiri ya nomor 4 seperti nomor 3. Masuk kita langsung ke nomor 5. Nah, ini bentuk soal cerita pada aritmatik. Di sini tertulis dalam gedung pertemuan terdapat beberapa barisan kursi. Terbayang ya sama kalian, ada ruangan, baris kursi disusun. Nah, di sini keterangannya baris pertama ada 8. Baris kedua ada 10, berarti bertambah ya. Baris ketiga makin banyak lagi kursinya, ada 12 dan seterusnya selalu bertambah. Kalau mau dibikin alur seperti ini, mungkin ada kursi dijejer. Baris pertama 8, baris keduanya 10, baris ketiganya terus 12. Nah, ini kan kalau dibikin berpola, barisan 8, 10, 12. Bertambah, berkurang, atau kali atau bagi. Ternyata nambah polanya. Maka ini contoh soal cerita aritmatik seperti ini biasanya. Nah, tiba-tiba yang ditanya, berapa banyak kursi baris ke-14? Banyak kursi baris ke-14, berarti hanya di baris ke-14. UN atau SN? Yang A itu adalah UN, U14. Apa rumusnya? A ditambah, jangan lupa ya, N kurang 1 kali B. A nya berapa? Balik lagi ke soal tadi. Baris pertama 8 kursi, berarti A nya 8. Ditambah N nya yang diminta yang ke-14, 14 kurang 1. B nya berapa? B itu bedanya baris kedua dengan ketiga, 1 dengan kedua selalu nambah 2, berarti B nya 2. Mulai hitung, berarti 8 tetap, 14 dikurang 1 13 kali 2. 13 kali 2 kita tahu 26. 8-nya tetap, maka 8 tambah 26 34. Oh, berarti nanti di baris ke-14 ada 34 kursi. Masuk pertanyaan yang B. Jika dalam gedung ada 15 baris kursi, berapa jumlah gedung dalam gedung? Oh, berarti ditanya jumlahnya semua. Berarti
UN atau SN? Maka yang B adalah SN karena yang ditanya jumlah. S berapa? S 15. Kok bukan 14? Karena ada 14 kursi, 15 kursi. Rumusnya tadi ingat 1/2 N buka kurung 2A ditambah buka kurung N kurang 1 kali B. 1/2 N nya berapa? 15 buka kurung 2 ini rumus. A nya baris pertama ada 8 kursi ditambah 15 kurang 1. B nya mana? Tadi selisihnya ada 2. Tahap berikutnya dihitung 1/2 dikali 15. Ini nanti kalau dihitung koma. Nah, boleh nggak dihitung dulu? Tulis ulang aja dulu silahkan. 2 kali 8 16 ditambah 15 kurang 1 14 kali 2. Sampai di sini 1/2 kali 15 tetap nggak usah dihitung dulu. 16 ditambah hitung 14 kali 2 kita tahu 28. 1/2 kali 15. 16 tambah 28 dihitung 44. Nah, sekarang berarti tinggallah 1/2 dikali 15 dikali 44. Nah, kamu bisa nyorotnya ke sini. Maka yang tersisa adalah 15 dikali 22. Hitung, ternyata nanti dapatlah 330 kursi. Nah, berarti di dalam gedung ini ada 15 baris, itu kalau di total ada 332 kursi. Bisa dipahami ya? Terakhir kita masuk contoh soal nomor 6. Tentukan rumus suku ke N pada barisan berikut. Nah, sampai di sini hati-hati, makanya nanti kalau baca soal yang ditanya apa? Yang ditanya angkanya. Kalau yang angkanya UN. Kalau yang ditanya jumlah SN. Kalau ditanya berapa 2 angka berikutnya, ya kamu lanjutkan 2 angka berikutnya. Setelah tahu polanya, 3 jadi 5, 5 jadi 7, 7 jadi 9, 11. Oh, ini selalu bertambah 2. Maka nanti angka berikutnya 13, angka berikutnya 15. Kalau itu jawabannya salah. Kenapa? Karena yang ditanya bukan angka berikutnya. Jadi hati-hati. Nah, di sini ada kalanya dikasih angka di baris, dijejer, tapi yang ditanya rumusnya, bukan angkanya. Nah, ketemu seperti ini caranya gimana? Ya, kamu lihat, ingat rumus N pada aritmatik apa? Ini kan aritmatik ya. Kenapa? Karena polanya 3 jadi 5, 5 jadi 7 itu bertambah. Maka ingat rumus UN. UN apa rumusnya? UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, A nya berapa? 3 ditambah N nya berapa? Tetap kurangin 1. 1 ini dari rumus. B nya apa? 3 jadi 5, 5 jadi 7. Selisihnya berarti 7 kurang 5, 5 kurang 3, 2. Sampai di sini 3 ditambah 2 kurang 1 kali 2. Buka kurung. Kayak air mancur. Berarti N kali 2, 2N. Min 1 kali 2, min 2. Sampai sini mana yang bisa dihitung? Angka dengan angka. 3 dikurang 2, 1 ditambah 2N. Biasakan yang ada variabel nulisnya di depan, berarti rubah. Jadilah 2N ditambah 1. Oh, ini rumusnya berarti 2N ditambah 1 khusus untuk barisan 3, 5, 7, 9, 11. Jadi paham maksudnya ya. Kalau baca soal hati-hati yang ditanya angkanya atau rumusnya. Kita coba yang kedua, yang B. Rumus dari 22, 19, 16, 13. Yang ditanya bukan angka berikutnya, tapi rumus. Tapi cek dulu ini aritmatik atau geometri. 22 jadi 19, 19 jadi 16, berarti mengalami pengurangan 3. Pengurangan min 3. Kita lanjut yang B sekarang. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Yang B bagaimana? 22, 19, 16, 13 yang ditanya tapi rumus bukan angka berikutnya. Cek dulu 22 jadi 19, 19 jadi 16 itu berarti mengalami penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian.
ternyata berkurang 3. Berarti ini aritmatik atau geometri? Aritmatik. Kenapa? Karena polanya berkurang. Masukkanlah rumus aritmatik. UN sama dengan A ditambah buka kurung N kali kurang 1 kali B. Masukkan angkanya. A itu adalah angka pertama, berapa? 22. Ditambah N nya tetap dikurang 1, B nya berapa? Karena di sininya berkurang 3 ya, kamu nanti nulisnya min 3. Dihitung 22 tetap ditambah ini ada kurung berarti buka kurung N dikali min 3 berarti adalah min 3. Langsung aja di sini bisa ya, plus kali min berarti langsung aja plus N dikali min 3 min 3N min 1 kali min 3 min kali min plus 3. Sederhanakan 22 dikurang 3N ditambah 3, yang angka dengan angka dulu. 22 tambah 3 25 dikurang 3N. Yang ada variabel pindahkan ke depan, nulisnya duluan, berarti min 3N ditambah 25. Maka rumus suku ke N untuk 22, 19, 16, 13 adalah 3N ditambah 25. Semoga bisa dipahami. Dicoba lagi nanti nomor yang belum terbahas tadi kita nomor 4. Sekian, terima kasih. Nanti geometri masuk ke pertemuan berikutnya, geometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.